Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Siswani. Saya dari kelompok 8. Di sini kami membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM di mata kuliah Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan perubahan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Novia Siswani, lalu ada teman saya Syahrani dan Tio Rianita. Nah, langsung saja. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kepemimpinan perubahan. Sebelum saya masuk ke penjelasan tentang kepemimpinan perubahan, kita harus memahami apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain dalam mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang telah direncanakan. Nah, sedangkan kepemimpinan perubahan itu adalah suatu upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi, sehingga dia membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan yang dibuatnya, agar lebih bernilai dan bermanfaat terhadap organisasi. Sedangkan kepemimpinan perubahan di dalam bidang organisasi itu adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju kondisi yang akan datang menurut yang diinginkan guna untuk meningkatkan suatu keefektifannya. Lalu ada yang namanya perubahan organisasi. Saat ini tuh setiap organisasi di tiap industri menghadapi tantangan yang semakin besar dalam membangun kapasitasnya melakukan perubahan. Dalam lingkungan organisasi itu semua pasti akan berubah. Lingkungan organisasi itu dia memiliki 3 komponen penting. Yang pertama itu ada lingkungan internal, yang kedua ada lingkungan eksternal, dan interface atau penghubung antara lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi biasanya bersifat strategis, skalanya besar, dan menimbulkan kekacauan serta kadang radikal. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan yang diharapkan saat perubahan itu dilakukan. Tujuan yang kita harapkan dalam perubahan ini yang pertama harapan kita agar organisasi bisa beradaptasi secara cepat dengan perubahan yang terjadi, sehingga berbagai persoalan yang bisa terjadi di kemudian hari telah teratasi atau dapat diminimalisir. Selanjutnya, perubahan yang dilakukan pada sisi manajemen bertujuan untuk menciptakan suatu kinerja yang lebih baik, dan itu diharapkan memiliki pengaruh dan peningkatan penjualan dan penambahan profit yang akan diterima. Yang ketiga, penerapan manajemen perubahan diharapkan dapat menampung berbagai keinginan karyawan secara jalur lebih aspiratif. Dengan dampak yang dirasakan oleh pihak manajemen, mampu membangun loyalitas lebih dari karyawan ke perusahaan. Dan yang terakhir, diharapkan terciptanya suatu efisien dan efektivitas yang lebih baik di kemudian hari, sehingga beberapa sisi yang dianggap tidak efektif dan efisien dapat dihilangkan pada perusahaan. Selanjutnya, teori-teori perubahan dan kepemimpinan. Menurut Michel Beer tahun 2000, menyatakan bahwa berubah itu adalah suatu tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan itu yang menghasilkan perubahan. Jika tindakan sebelumnya sama dengan yang sekarang, maka dapat memperkuat status quo yang ada. Sedangkan menurut Kanwinardi tahun 2005 menyatakan perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi saat ini menuju ke masa yang akan datang agar meningkatkan efektivitasnya. Menurut Anne Maria tahun 1998 berpendapat, perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya di dalam organisasi. Menurut Robert De Start tahun 2002 menyatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, dan mampu memilih
memilih atau menentukan individu dalam mencapai tujuan organisasinya. Menurut James Phelan tahun 2006 menyatakan bahwa pemimpin itu agen perubahan dalam atau dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang lebih daripada orang-orang mempengaruhi pemimpinnya. Menurut Marcellin Coroselli, tahun 2000 menyatakan bahwa kunci kepemimpinan adalah pengaruh, bukan kekuasaan. Selanjutnya juga ia mengatakan para pemimpin tahu bagaimana cara mempengaruhi orang-orang dan membujuk mereka untuk dapat melaksanakan tuntunan pekerjaan yang lebih tinggi. Menurut Richard Ledev mengemukakan bahwa konsep kepemimpinan hanya satu definisi, yaitu kepemimpinan adalah suatu perubahan hubungan antara pimpinan dan pengikut atau followersnya yang bermaksud pada perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengemukakan tritologi bahwa yang memakai bahasa Jawa yaitu ing ngarso sung tulada ing matya mangun karsa tutwuri handayani sebagai konsep yang relevan, sebagai konsep kepemimpinan yang sangat membumi dan bukan sekedar teori saja. Bukan sekedar teori yang tidak dapat diaplikasikan. Selanjutnya, hambatan-hambatan perubahan. Walau di perubahan organisasi ini itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak kendala, pasti ada banyak kendala yang bisa menghadang program-program perubahan. Beberapa kendala itu antara lain ada kendala-kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan, terus ada perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik, terus ada kultur organisasi, ada norma kelompok, dan pemikiran kelompok atau group think, dan kendala-kendala individual seperti ketidaksiapan yang mengakibatkan rasa ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan. Baiklah teman-teman, sekianlah yang dapat kami sampaikan dari penjelasan tentang kepemimpinan perubahan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.